Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya untuk para pencinta Asakina TV yang berbahagia. Bertemu lagi dengan saya Bayi Haki dalam kajian Kitab Bidayatul Hidayah. Oke, pada pertemuan berikutnya atau pada pertemuan kali ini maksudnya kita akan menjelaskan tentang bagian kedua atau semester kedua di Kitab Bidayatul Hidayah ini. Di sininya Al-Qismus Tsani atau semester keduanya, bagian keduanya. Bagian keduanya ini Syekh Imam Al-Ghazali menjelaskan akan tentang Al-Qaulu fi ijtinabil ma'asi, pembahasan tentang meninggalkan kemaksiatan. Kalau pada bab atau bagian awal itu tentang ketaatan, taatan tentang ibadah. Nah, kalau bab yang kedua ini atau bagian kedua ini adalah ijtinabul ma'asi. Baik, kita mulai saja dengan sama-sama membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. I'lam anna lid-dini satraini ahaduhuma tarkul manahi wal akharu fi'lut ta'ati. Ketahuilah, agama itu terbagi atau tersusun dari dua jenis, dari dua bagian. Yang pertama adalah tarkul manahi. Dalam beragama kita harus meninggalkan apa-apa yang dilarang. Wal akharu fi'lut ta'ati. Yang kedua adalah menjalankan ketaatan. Wa tarkul manahi huwa al-asyaddu. Nah, kata Imam Ghazali, meninggalkan larangan ini, meninggalkan kemaksiatan ini, itu ternyata al-asyaddu, lebih berat ketimbang fi'lut ta'ati. Untuk kita tidak bermaksiat, itu ternyata nilainya jauh lebih berat ketimbang kita melakukan ibadah. Itu sudah dibuktikan ya, dari pertama kali manusia diciptakan yang namanya Nabi Yuna Adam itu. Beliau ini diberikan semua jenis macam kenikmatan di surga. Dan perintah Allah hanya supaya tidak makan satu buah saja. Nah, itu kan berarti tarkul manahi. Yang Allah larang cuma satu. Cuma satu, padahal larangan untuk Nabi Adam itu adalah makan buah khuldi, tapi beliau tidak sanggup, ternyata lah, itu godaan setan. Nah, itu bukti bahwasanya tarkul manahi wal asaddu. Fa inna ta'ati yaqdiru 'alaiha kullu ahadin wa tarkus syahwati la yaqdiru 'alaihi illa as-sadiquna. Untuk menjalankan ketaatan, semua manusia hampir bisa melaksanakannya. Tetapi untuk meninggalkan syahwat, nafsu, meninggalkan larangan-larangan yang dilarang Allah itu, la yaqdiru alaihi illa as-sadiquna, tidak akan mampu kecuali mereka-mereka yang bergelar as-siddiqin, orang-orang yang jujur ya. Para santri misalkan diperintah dalam aturannya untuk sholat berjamaah di waktu, ya gampang, mudah, hampir semua santri bisa menjalankannya. Tapi para santri ada larangan untuk tidak menggosok, berat, susah, kecuali mereka-mereka yang jujur dalam menjalankan kedisiplinan. Para santri disuruh belajar, hampir semuanya belajar. Para santri supaya dilarang tidur waktu belajar, ya susah, berat. Nah, itu bukti bahwasanya tarkul manahi hiyalah saddu. Qala Rasulullah SAW. Oleh karena itu Rasulullah pernah bersabda, al-muhajiru man hajar su'a wal mujahidu man jahada hawahu. Orang yang berhijrah berarti orang yang meninggalkan keburukan
Wal mujahidu, orang yang berijtihad, man jahada hawahu, yang memerangi hawanya, hawa nafsunya. Seperti itu ya. Lanjut, wa'lam annaka innama ta'silaha bijawarihika wa hiya ni'matun minallahi 'alaika. Ketahuilah bahwasanya ketika kita bermaksiat kepada Allah, sesungguhnya kita ini bermaksiat dengan ciptaan, dengan anugerah, dengan nikmat yang sudah diberikan kepada Allah, oleh Allah kepada kita. Tangan kita yang menciptakan adalah Allah, mata kita yang menciptakan adalah Allah, hati kita yang menciptakan kepada Allah, badan kita yang menciptakan kepada Allah. Ketika kita bermaksiat, berarti kita bermaksiat dengan nikmat-nikmat yang sudah Allah berikan. Naudzubillah ya. Wa amanatun ladaika, dan juga semuanya itu adalah amanat dari Allah kepada kita. Fasti'anatuka ni'matallahi ala maksiatin ghayatal kufroni. Maka ketika kita menjadikan semua nikmat Allah itu sebagai alat kita untuk mengingkarinya, bermaksiat kepadanya, berarti kita itu udah amat sangat ghayatal kufron, sangat benar-benar kufur kepada Allah. Wa khiyanataka fi amanatin istauda'aka Allah Ta'ala ghayatat tuhyani. Dan semuanya itu adalah bentuk kekhianatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa'a'du'uka ri'ayaka fangdur kaifa tar'aha fa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Tuh. Fa'a'du'uka, semua anggota badan kita ini adalah ri'ayaka, tanggung jawab kita. Fangdur, maka lihatlah, kaifa tar'aha, maka akan diperlihatkan, akan dinantikan bagaimana kita bisa menjaganya, bagaimana kita bisa mempertanggungjawabkannya. Karena kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Di kalangan santri udah hafal ya. Kullukum ra'in, kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Masing-masing dari kita punya tanggung jawab, dan masing-masing dari kita akan dimintai pertanggungjawabannya. Nah, itu adalah permulaan dari judul Ijtinabul Ma'asi. Jadi Imam Ghazali pengen menyentuh kita. Ketahuilah bahwasanya ketika kita bermaksiat kepada Allah, kita itu sedang bermaksiat kepada Allah dengan nikmat dari Allah. Itu kan sudah bukan tidak sopan lagi, udah kurang ajar ya. Kayak ada apa yang kita berikan kepada seseorang, kemudian yang kita berikan itu dibuat untuk menyakiti kita. Bahasa itunya berarti apa itu? Sudah sangat tidak wajar ya. Nah, itu Imam Ghazali pengen menjelaskan seperti itu dulu dalam membahas tentang ijtinabul ma'asi. Jadi mempertegas bahwasanya ketika kita bermaksiat kepada Allah, kita itu bermaksiat kepada Allah dengan nikmat dari Allah. Mata kita gunakan untuk maksiat, mata itu nikmat dari Allah. Tangan kita digunakan untuk bermaksiat, tangan itu ciptaan Allah. Seperti itu ya. Lidah kita digunakan untuk bermaksiat, lidah itu pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi alangkah hinanya kita ini, nikmat yang sudah Allah berikan sebegitu besarnya kita gunakan untuk bermaksiat kepada Allah. Oleh karena itu, sebelum kita membahas lebih jauh, mari kita resapi supaya ketika kita bermaksiat kita ingat, oh iya ternyata apa yang kita gunakan untuk bermaksiat ini adalah sebuah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga itu bisa mungkin menahan kita untuk melanjutkan kemaksiatan kita kepada Allah, sehingga kita bisa menjadi sosok-sosok yang bisa menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Karena semua nikmat ini
adalah riayaka, tanggung jawab kita. Allah akan memintai kita pertanggungjawaban dari semua yang sudah Allah berikan kepada kita. Nah, kullukum ra'in, kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Itu adalah inti pembelajaran pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Kita akhiri pertemuan kali ini dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekali lagi pesannya, jangan lupa untuk pencinta As-Sakinah TV, like, komen, dan subscribe-nya ditunggu ya, supaya channel ini lebih bermanfaat lagi. Amin ya rabbal alamin. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.